Kuasa Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari yang kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan pada hari ini, pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan daripada Pastor Roslin ataupun saat teduh pada pagi ini, mari kita semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi ini. Saya menyuruhkan semua kita semua berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu pujian untuk Tuhan kita. Mari kita adalah Tuhan untuk puji sembah Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama menyanyikan kita. Haleluya.
untuk membawa kita dengan saat teduh ataupun firman Tuhan pada pagi ini. Saya mempersilakan. Selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti saluran bangkit pada pagi ini. Ya, sekali lagi kita bertemu, yaitu kita akan belajar juga dari ayat ataupun bahagian firman Tuhan yang sama seperti semalam, di mana saya akan ambil daripada 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 sekali lagi ya. Kali ini kita akan belajar di bawah tema telinga yang mendengar dan hati yang terbuka. Apa yang saya coba katakan ataupun apa yang saya coba kongsikan dengan tema ini. Ya, mari kita baca bersama-sama sebentar nanti. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita serahkan masa ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami belajar bersama-sama pada pagi ini. Tuhan, ajarlah kami ketetapan-Mu, ajarlah kami kehendak-Mu, ajarlah kami rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa Surgawi, kami akan mengetahui apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami memiliki kerendahan hati untuk belajar dan menerima apa yang Kau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dan saya akan kongsikan apa yang saya pelajari lewat daripada firman Tuhan ini. Oke, ayat 3 berkata, pada masa itu Samuel tidur dalam rumah Tuhan. Tempat letaknya tabut perjanjian Allah. Sebelum fajar, ketika pelita di atas mezbah masih menyala, Tuhan memanggil Samuel. Samuel menjawab, ya Tuhan. Kemudian dia lari kepada Eli dan berkata, Tuhan memanggil saya, lalu saya datang. Tapi Eli menjawab, aku tidak memanggil engkau, pergilah tidur. Lalu Samuel pergi tidur semula. Kemudian Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel tidak tahu bahwa yang memanggilnya itu Tuhan, karena belum pernah Tuhan berfirman kepadanya. Oleh itu dia bangun dan pergi kepada Eli dan berkata, Tuhan memanggil saya, lalu saya datang. Tapi Eli menjawab, aku tidak memanggil engkau anakku, pergilah tidur. Tuhan memanggil Samuel pada kali ketiga. Lalu Samuel bangun dan pergi kepada Eli. Dia berkata, Tuhan memanggil saya, lalu saya datang. Kemudian Eli sadar bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Oleh itu Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur. Jika engkau dipanggil lagi, jawablah, berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Lalu Samuel balik ke tempat tidurnya. Saudara-saudari, daripada pembacaan firman Tuhan tadi, kita mempelajari bahwa Samuel adalah seorang anak yang peka. Ya. Peka maksud dia sensitif. Ya. Sensitif kepada suara yang didengar. Dia peka kepada suara yang memanggilnya. Ya. Jika dia dalam keadaan yang masih begitu kecil, sudah peka, saya percaya ketika dia bersama-sama dengan ibu bapa di rumah mereka sebelum dia diserahkan ke bait suci di bawah pemeliharaan atau kepimpinan Eli, saya percaya Samuel juga peka terhadap suara ibu bapanya. Ya, dia peka kepada kata-kata ibunya, dia peka kepada suara-suara yang dia dengar di sekitar rumahnya. Sudah pasti dia seorang yang peka. Ya. Kemudian selain daripada dia seorang yang peka, dalam firman Tuhan ini juga kita sudah belajar bahwa Samuel tidak bersungut apabila dia mendengar namanya dipanggil sebanyak 3 kali. Dan setiap kali dia mendengar panggilan itu, dia mendekati Eli dan berkata, Tuhan memanggil saya, jadi saya datang. Jadi setiap kali itu juga Eli akan mengatakan, saya tidak memanggil kamu anakku, pulanglah, tidurlah. Ya, ya, walaupun waktu tidur semua terganggu dan dia ditolak berkali-kali oleh Eli, dia tidak bersungut. Ya, saya teringat cerita dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 6, di mana bangsa-bangsa Israel bersungut. Ya, yang mengherankan ataupun yang saya sangat-sangat
terpelajar ataupun yang sangat-sangat menarik perhatian saya dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 6 ini adalah apabila bangsa Israel bersungut-sungut terhadap Musa, Tuhan Allah murka terhadap mereka. Rupa-rupanya di depan Tuhan, apabila bangsa Israel bersungut terhadap Musa, sebenarnya mereka bersungut terhadap Allah. Dan kalaulah pada malam itu, pada pagi itu, Samuel bersungut-sungut karena Eli yang dia sangka memanggilnya itu, dan dia bersungut-sungut mendengar namanya dipanggil, wah betapa dia sebenarnya sungguh-sungguh bersungut-sungut terhadap Tuhan yang sebenarnya memanggil dia. Nah, jadi Samuel tidak bersungut-sungut. Dia dengan setia datang dan menghadap Eli dan bertanya kepada Eli, apa yang ingin Eli, apa yang Eli mau dia lakukan untuk Eli, ya. Nah, saudara-saudari, pada pelajaran ini saya berpikir bahwa kita harus peka, anak-anak harus peka kepada suara ibu bapa. Ya, anak-anak ataupun kita yang di bawah pemeliharaan ibu bapa, kaum keluarga kita harus peka kepada ibu bapa kita, suara mereka. Apabila mereka menegur, apabila mereka memimpin, apabila mereka mengajar, apabila mereka meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita harus peka. Kita harus meresponi dengan tepat seperti mana yang sepatutnya. Kita juga perlu peka kepada suara pemimpin dalam gereja kita atau kepada suara Tuhan yang memimpin kita setiap hari. Ya, orang-orang yang peka kepada ibu bapa mereka yang sudah belajar untuk sensitif, peka, peduli kepada ibu bapa mereka, kata-kata ibu bapa mereka, mereka dapat belajar untuk peka kepada pemimpin mereka. Dan orang-orang yang peka kepada ibu bapa dan pemimpin mereka, mereka pasti akan peka kepada suara Tuhan apabila Tuhan berbicara kepada mereka. Memiliki telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama yang saya pelajari. Yang kedua yang saya pelajari, saudara-saudari, adalah kemudian ayat 10, kemudian Tuhan datang dan berdiri di tempat itu serta memanggil dia lagi. Kali ini Tuhan bukan hanya memanggil nama Samuel, tetapi dia datang, ya. Dia datang kepada Samuel dan berdiri di tempat itu, di tempat di mana Samuel sedang tidur. Dan dia kata, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Wow, saudara-saudari, bagaimana Tuhan yang pada mulanya, yang tidak pernah dikenal, yang tidak pernah didengar oleh Samuel, kali ini bukan hanya didengar oleh Samuel, tetapi juga Tuhan itu datang dan berdiri di hadapan Samuel, di tempat di mana Samuel berada. Itu luar biasa sekali. Itu menunjukkan betapa Allah sungguh-sungguh mau berbicara kepada Samuel. Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada Samuel. Walaupun beberapa kali Samuel salah mendengar, Tuhan tetap menantikan Samuel dengan sabar. Tuhan tetap menantikan Samuel untuk mengenal suara yang memanggilnya. Tuhan tetap menanti Samuel untuk mengetahui bahwa Tuhanlah yang sedang memanggil dia. Ya, kenapa? Tuhan tahu bahwa Samuel apabila dia sudah tahu atau mengetahui bahwa itu adalah suara Tuhan, dia pasti akan menjawab atau meresponi seperti yang sepatutnya. Dan karena itu Tuhan menanti dengan sabar. Dan apabila Samuel mendengar sekali lagi Tuhan memanggil dia, Samuel berkata, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Ya, dalam keadaan yang gelap, sedikit malam, yang tenang, sebelum fajar mula menyingsing, Samuel yang berdiam, yang sedang rehat, yang sedang tidur, dia dapat mendengar suara Tuhan yang memanggilnya. Ya, situasi itu membuatkan Samuel peka kepada Tuhan. Ya, keadaan yang malam, keadaan yang sunyi, di mana manusia belum lagi melakukan aktivitinya, di mana Samuel sudah berehat sepanjang malam.
pada masa itu semua peka, semua sensitif kepada suara. Karena suasana yang mendorong untuk dia dapat mendengar. Nah, saudara-saudari, kita juga belajar daripada Markus 1 ayat 35, bukan hanya Samuel yang mencari ataupun mendengar suara Tuhan pada waktu pagi, tetapi Yesus juga sudah membuatkan mencari atau mendengar suara Tuhan itu sebagai satu rutin. Dalam firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus, yaitu ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yesus rindu untuk mendengar daripada Allah Bapa. Yesus mau bersekutu, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Yesus tahu Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada dia. Nah, saudara-saudari, apa yang saya pelajari daripada firman Tuhan ini, ayat 10 tadi, saya belajar bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita. Dia menantikan kita dengan sabar setiap pagi untuk kita datang kepadanya dan berbicara dengan dia. Ya, Tuhan ada sesuatu yang pribadi yang ingin dia sampaikan kepada kita. Ya, Tuhan juga ingin membicarakan tentang bangsa kita kepada kita. Dalam cerita ini tadi kita belajar bahwa Tuhan berbicara tentang keluarga Eli dan bangsa Israel. Saya percaya apabila kita mengambil masa untuk bersekutu dengan Tuhan setiap pagi, saya percaya Tuhan akan mengajar kita, ya, apa yang Ia ingin kita ketahui. Dia akan menyatakan kepada kita rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dia sama ada apa yang Tuhan akan katakan itu sebagai satu amaran atau peringatan untuk bangsa atau pribadi kita. Kita dapat mendengar jika kita peka, ya, memiliki suasana yang memberangsangkan untuk kita mendengar dari Tuhan. Untuk kita mendengar daripada Tuhan ataupun mendengar suara Tuhan, apa yang saya pelajari daripada firman Tuhan ini, kita perlu ada waktu yang tenang dan sunyi, ya, supaya pada waktu yang tenang dan sunyi itu kita tidak terganggu oleh aktiviti-aktiviti ataupun kebisingan-kebisingan di luar, ya. Dan pada masa itu kita dapat memfokuskan telinga dan hati kita untuk mendengar dan meresponi Tuhan. Nah, saya juga belajar bahwa adalah penting untuk kita mengambil masa bersekutu dan berdoa kepada Allah. Ya, adalah sangat penting. Karena apa? Karena Tuhan ingin menyatakan rencana dan kehendaknya kepada kita. Dia akan menyatakan rahasia-rahasia yang tersembunyi yang dari dunia ini kepada kita. Nah, pada pagi ini, saudara-saudari, marilah kita memohon daripada Tuhan untuk kita memiliki kepekaan dan kerinduan terhadap suara Tuhan. Kita juga berdoa supaya anak-anak kita yang di bawah pimpinan kita itu belajar untuk peka kepada kita. Peka kepada guru-guru mereka, peka kepada datuk nenek mereka yang sedang membimbing dan membentuk mereka. Kita juga berdoa sebagai jemaat gereja atau sebagai pemimpin gereja, kita juga akan belajar peka kepada pemimpin yang bertanggung jawab di atas kita. Supaya dengan itu, kita juga akan dapat peka kepada suara Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu, tolonglah kami untuk belajar peka kepada suaramu, suara ibu bapa kami, keluarga yang diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan, supaya mereka peka kepada suara kami dan bukannya peka kepada suara hati mereka ataupun kepada suara dunia ini. Tolonglah ubah hati mereka, Tuhan. Tolonglah mereka untuk tune ataupun peka kepada suara yang tepat, yang membawa mereka, yang memimpin mereka ke jalan yang benar. Kami juga berdoa bersurgawi dalam nama Yesus,
supaya Bapak Surgawi, kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai pemimpin di gereja, kami juga akan belajar peka kepada suara pemimpin yang diberi tanggung jawab untuk memelihara kami. Tolong kami Tuhan untuk mendengar, tolong kami Tuhan untuk taat, tolong kami Tuhan untuk meresponi dengan cara yang tepat, seperti mana yang sepatutnya. Kami juga berdoa Tuhan, ampunilah kami sekiranya pada masa-masa yang lalu kami menjadi orang yang cuma menulikan telinga kami daripada ajaran dan bimbingan orang yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, eh, saat teduh kita ataupun salam bangkit kita pada pagi ini sampai di sini saja. Tuhan memberkati dan kita akan jumpa pada esok hari. Tuhan memberkati.